Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan memaparkan kisah legenda asal-usul Gunung Anjas-Moro. Gunung Anjas-Moro yang merupakan gunung yang terletak di wilayah Jombang, Kediri, Mojokerto, Malang, dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Juga terkait dengan misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Anjas-Moro. Bagaimana kisah lengkapnya? Silakan disimak berikut ini. Gunung Anjas-Moro merupakan pegunungan yang terdapat di Pulau Jawa. Ada lebih dari 40 puncak dan puncak tertinggi adalah 2.280 meter di atas permukaan laut. Gunung Anjas-Moro termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu di Provinsi Jawa Timur. Gunung Anjas-Moro terletak satu klaster dengan Gunung Argowayang dan terletak berdekatan dengan Gunung Arjuno dan Welirang. Anjas-Moro adalah nama dari putri Patih Logender, putri yang amat cantik jelita, mustikaning putri, tetengguling para widodari. Bebasan sugih rupa kurang candra. Gunung Anjas-Moro merupakan tanda hormat keluhuran budi putri Anjas-Moro yang layak dikenang sepanjang masa. Anjas-Moro adalah tokoh legendaris, seorang putri dari kerajaan Majapahit. Putri Patih Logender ini adalah putri yang berjiwa agung. Bersama dengan Raden Damarwulan, ia telah mewariskan keteladanan. Dan atas keagungan serta keteladanan sang putri Anjas-Moro, maka kemudian masyarakat Majapahit mengabadikan namanya menjadi nama sebuah gunung, yaitu Gunung Anjas-Moro. Dalam sejarahnya, konon Gunung Anjas-Moro digunakan untuk bersemedi para bangsawan Majapahit. Ritual kenegaraan dilakukan demi keselamatan bersama. Letak Gunung Anjas-Moro meliputi daerah Batu, Malang, Mojokerto, dan Jombang. Secara geografis berdekatan dengan ibu kota Majapahit kala itu. Lumrah kalau Gunung Anjas-Moro menjadi tempat lelaku atau tempat pertapaan di masa Majapahit. Gunung Anjas-Moro memiliki daya magis. Nenuwun dan doa di Gunung Anjas-Moro bagi trah kerajaan Majapahit pasti akan terkabul. Dari wilayah Wonosalam, warga biasanya menjalankan lelaku. Tradisi para bangsawan ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya, mulai dari zaman Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Hampir semua pembesar kerajaan pernah lelaku atau bersemedi di Gunung Anjas-Moro. Supaya semua rencana berjalan lancar-gancar, menjalankan roda pemerintahan dengan aman dan tentram. Gunung Anjas-Moro memang indah dan permai. Bersama dengan Gunung Kuncung, Gunung Seloringgit, dan Gunung Telemo, alamnya secara ekologis dan sosiologis telah hadir dengan ramah tamah. Adapun puncak Gunung Anjas-Moro disebut dengan Puncak Cemoro Sewu. Selain keindahannya yang luar biasa, ada sesuatu yang cukup misterius di Puncak Cemoro Sewu tersebut. Ada banyak puing logam berkarat, sisa-sisa kecelakaan pesawat yang terjadi tahun 1964. Kecelakaan itu menewaskan seluruh penumpang pesawat kala itu.
Menurut penduduk setempat, kecelakaan di sana disebabkan oleh gangguan sinyal dari suara gamelan mistis yang terdengar di sana. Bahkan, ada 2 batu plakat yang terletak di sana yang disinyalir merupakan makam bayi dari kecelakaan pesawat tersebut. Di balik sejumlah misterinya, Gunung Anjas-Moro terkenal sebagai surganya durian yang berkualitas. Gunung Anjas-Moro memiliki lereng gunung yang dipenuhi oleh pohon durian yang juga dipelihara atau ditanam dengan baik. Jenis durian yang ada di Gunung Anjas-Moro biasanya adalah durian Bido Wonosalam yang berbentuk lonjong dan berwarna lebih dominan coklat hijau abu-abu. Daging duriannya diketahui pulen dan rata-rata tidak berbiji. Di sana, para pengunjung bebas mencicipi dan melihat berbagai pepohonan durian yang tumbuh subur. Adapun terkait dengan pendakian ke Gunung Anjas-Moro, faktanya Gunung Anjas-Moro tidak untuk pendakian. Gunung Anjas-Moro ditutup untuk pendakian. Dari zaman dulu hingga sekarang, tidak ada izin resmi untuk pendakian ke Gunung Anjas-Moro. Jikapun ada, maka konon adalah pendakian ilegal. Menurut informasi, jalur pendakian ilegal yang paling sering ditemukan ada pada jalur Wonosalam menuju Puncak Cemoro Sewu. Maraknya kemunculan pendaki ilegal dipengaruhi oleh tingginya rasa ingin tahu para pendaki untuk menaklukkan Gunung Anjas-Moro. Alasan Gunung Anjas-Moro tidak untuk pendakian atas dasar beberapa pertimbangan sesuai hasil kajian terkait sensitifnya ekosistem di kawasan Gunung Anjas-Moro tersebut. Sensitif dalam pengertian kondisinya masih utuh dan banyak flora fauna yang dilindungi di sana. Di samping itu, topografi Gunung Anjas-Moro yang curam dan juga lokasinya serta jalannya yang terjal juga menjadi pertimbangan lain, lantaran dianggap dapat meningkatkan resiko bahaya dan kerusakan saat adanya pendakian. Munculnya pendaki-pendaki nakal di Gunung Anjas-Moro yang suka membuat jalan tikus tanpa mempertimbangkan kondisi alam sekitar, turut memperparah kerusakan ekosistem Gunung Anjas-Moro. Pendakian ke Gunung Anjas-Moro cukup berbahaya lantaran jalur-jalur tikus yang dibuat oleh pendaki ilegal tidak mempertimbangkan kondisi sekitar, sehingga merusak ekosistem dan membahayakan pendaki itu sendiri. Maka dari itu, selain dari sisi ekologi, pihak pengurus Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Surjo yang mengurusi Gunung Anjas-Moro memutuskan tidak membuka Gunung Anjas-Moro untuk pendakian. Juga sehubungan dengan keselamatan pendaki tentunya. Pendakian di sekitar Gunung Anjas-Moro yang legal bagi para pendaki yang ingin berkunjung. Mereka dapat mendaki 3 gunung lain di sekitar Anjas-Moro, yaitu Watu Jengger, Arjuno dan Welirang, serta Gunung Pundak. Nah, seperti itulah legenda asal-usul, misteri, serta kondisi Gunung Anjas-Moro, gunung yang ada di Jawa Timur, yang menyimpan sejumlah misteri, dan juga gunung yang tidak dibuka untuk jalur pendakian secara resmi. Terima kasih sudah menyimak kisah Gunung Anjas-Moro ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda, asal-usul, misteri, serta mitos-mitos berbagai gunung yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, ataupun di wilayah terdekat Gunung Anjas-Moro itu sendiri, seperti legenda Gunung Arjuno dan Welirang, serta gunung-gunung lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.